Wasailut taharah wa maqasiduha, media-media orang bisa bersuci. Gunakan apa saja sih bersuci? Wa maqasiduha, dan juga yang menjadi bentuk-bentuk bersuci apa saja. Bentuk-bentuk yang disebut bersuci apa saja. Maka disebutkan lit taharati arba'u wasail wa arba'atu maqasid. Taharah itu punya 4 media untuk bersuci, dan juga punya 4 bentuk bersuci. Bagaimana? Fal wasailu hiya, yang menjadi media untuk bersuci, sarana untuk bisa kita bersuci. Yang pertama alma, paling umum, air. Air tuh bisa pasti bersuci. Kita wudhu pakai air, kita mandi pakai air, mandi wajib ya. Yang kedua, media untuk bersuci wat turab, tanah. Tanah juga digunakan untuk tayamum, bukan untuk mandi ya. Karena sahabat juga pernah keliru tuh. Dikiranya tayamum hanya ganti wudu, tayamum syakel yang muka dan tangan saja. Giliran mandi bisa ganti tayamum, tapi ternyata dipikirnya sama seperti mandi, harus membalur seluruh badannya pakai turab. Sampai dilakukan sahabat tuh guling-guling di tanah. Kadang pasir, ya, padang pasir, betul. Padahal nggak seperti itu. Kalau kita memang lagi junub, nggak ada air sama sekali, sejauh mata memandang air pada habis, maka cukup dengan tayamum yang biasa saja, muka dan tangan, nggak usah sampai kepada siku. Jangan guling-guling di pasir, ya, kayak kucing dah. Itu yang kedua, tanah, gunakan untuk tayamum. Media yang ketiga ad-dabig. Dabig itu alat menyamak atau bahan menyamak. Samak itu kalau habis orang korban kan kulitnya banyak. Kulitnya itu kan masih banyak daging-dagingnya tuh di sekian kulit. Itu disamak tuh, dibersihkan kulit-kulit sisa daripada kulit tersebut. Kalau seandai kata barangnya bukan barang yang najis, hewannya bukan hewan yang najis, seperti dipotong dengan sembelihan, kalau korban kan sembelihan, maka halal dan tidak najis. Hatta nggak disamak nggak masalah sebenarnya. Cuman ya efeknya nanti bau amis sama busuk, ya pasti dan sebagainya. Kalau dibersihkan jadi nggak ada yang seperti itu. Seandainya kata buaya, misalkan buaya kan banyak kita jadikan dompet. Sedangkan buaya itu tidak disembelih, nggak mungkin disembelih, ya kan? Berarti kalau tidak disembelih jadi bangke. Kalau bangke berarti seharusnya najis. Bagaimana? Apakah sah kita sholat kalau di dompet di kantong kita ada dompet dari buaya, kulit buaya? Bagaimana? Bisa menjadi sah kalau samak, dibersihkan dia punya nama, daging-daging sisanya sehingga tersisa kulitnya doang. Pakai apa bersihkannya ini? Alat samak, bahasa Arabnya dabig. Apa aja yang menjadi dabig? Contohnya yang menjadi dabig, kotoran burung. Salah satu kotoran burung ada, walaupun dia najis. Jadi kotoran burung itu kalau nggak salah kotoran burung dara, mengandung zat yang cepat mengkikis dia mengandung daging. Asam, betul, mengandung asam, entah asam Jawa, entah asam Supah. Memang gitu, karena kalau dirasakan jadi hirib, itu ketir di lidah, itu yang menyebabkan cepat terkulit. Tapi kalau sekarang udah ada bahan kimia pastinya yang lebih modern, maka nggak apa-apa pakai itu. Sekiranya pokoknya fudulatul jilid, lebihan berupa daging itu terangkat semua. Maka boleh pakai dompet buaya, karena orang yang bikin itu udah pasti jago nyamak tuh, dan dia paham gitu. Apa dengan kulit ular juga sama kulit ular, kecuali hanya kulit babi dan kulit anjing, karena dia sudah segala macamnya jadi najisnya, mughalladhah dia. Kalau buaya, ular, kulit apa lagi yang menjadikan dompet? Biawak mungkin dan lain sebagainya, itu masih bisa. Samak itu alat itu. Samak itu proses pengangkatan dagingnya itu. Nah itu kan berarti mensucikan yang tadinya najis, dibersihkan, disucikan, maka masuk ke dalam toharoh. Medianya dabig namanya, sarananya. Kalau tadi air,
apalagi tanah, sekarang dabek, alat buat nyamak. Alat buat nyamak. Nanti dijelaskan apa aja yang alat buat nyamak. Lalu yang keempat, media untuk bersuci adalah hajarul istinja, batu buat istinja, batu buat cebok. Ada yang udah pernah nyobain cebok pakai batu? Saya pernah tapi masih bawa batu, belum mengenal pelajaran taharo ini. Tapi pernah. Pernah. Belum tahu ilmunya pernah. Iya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua yang tanpa ilmu dia beramal, berbuat, maka amalnya ditolak, tak diterima. Dulu. Nah, Masih ada. mungkin insting dulu ya, insting kali ya, mungkin di hutan gimana, nggak kena, mencabut aja. Tapi labas, alhamdulillah sekarang udah tahu ilmunya, justru malah kesunahan tuh. Karena Rasulullah pernah begitu, pernah satu ketika Rasulullah, kalau dulu kan kamar nggak ada model kamar mandi Baitul Khala seperti ini. Jadi orang dulu kalau mau buang air besar ataupun kecil itu nyari ke Sahara, bukan gunung ya, padang Sahara gitu, yang sepi nggak ada siapa-siapa. Gitu nyari di sana. Seperti orang India sekarang banyak begitu tuh, karena sanitasinya kurang, kamar mandinya kurang. Di sana dulu begitu, masih zaman Rasulullah SAW. Selain pernah begitu, Khala. Lalu mungkin disekat, tapi disekatnya tidak terlalu seperti semuanya kita kamar mandi. Ada sahabat minta ambilin alat untuk istinja. Diambilkanlah, maaf cakap, sama sahabat kotoran unta yang sudah kering. Jadi model kayak batu, unta sudah kering. Nah, Rasulullah bilang jangan itu tidak sah digunakan untuk beristinja. Ambilkan batu yang betul-betul batu yang bisa yang keras gitu. Gitu. Jadi pernah. Nah, mungkin dulu adatnya pakai kotoran unta pun dicebok jadi. Orang dulu. Akhirnya dibetulin sama Rasulullah SAW. Adat-adat yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, akan kebersihan dan sebagainya, dibetulin oleh Rasulullah SAW. Yang bagus ditetapin. Gitu. Maka boleh kali-kali coba istinja pakai batu. Yang afdal itu batu sama air digabung. Jadi batu dulu baru air. Kalau nggak ada batu, boleh gantinya batu apa ya? Tisu. Tisu kering, ya sahih. Jangan tisu basah, tisu kering. Kalau tisu basah bayi itu si jenab. Tisu kering kayak gini, ya. Tisu kering. Tadi jelas. Perhatiin. Wa inna ma yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan. Perhatiin atu-atu. Sesungguhnya air itu dapat mensucikan apabila airnya bersifat mutlak. Apa air yang bersifat mutlak? Sekiranya orang bilang mana? Ini nih. Sekiranya orang bilang air mutlak tanpa ada tambahan apa-apa. Kalau ini nggak mutlak, udah campuran. Dia bilang air apa nih namanya? Air teh. Teh pucuk. Kalau ini hanya sekadar air putih. Orang juga nggak sebut air mineral ya. Karena kalau dituang ke gelas, orang nggak tahu ini bekas apa, sebutnya air putih aja biasa. Tuang kemana lagi air putih, air mutlak tanpa ikatan apa-apa. Kalau ini tuang kemana-mana, tetap orang sebutnya air teh. Maka udah ada ikatannya, namanya tidak mutlak lagi. Ya. Yang tidak bercampur seperti ini atau air hujan itu air mutlak. Nah, yang bisa digunakan untuk bersuci hanya air ini yang nggak punya ikatan apa-apa. Yang tidak tercampur sama sekali, yang masih dari asalnya begitu. Walaupun dia dimasak, tetap aja air mutlak begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, lanjut. Yang kedua, wat turab. Yang kedua adalah turab, tanah. Tanah itu bisa mensucikan, yutahhir idza kana khalisan ghairu musta'malin. Kalau tanahnya itu murni tanah, tidak ada campuran apa-apa. Jangan tanah bercampur dengan sagu, dengan terigu misalkan. Tanahnya bukan tanah yang merah ya, hanya debu-debunya saja, bukan tanahnya tapi debu turab tuh. Kasih kiranya ditiup dia ngambiar. Itu bukan tanah merah itu muka sini ya. Mainan namanya. Dan ghairu musta'mal, belum pernah dipakai. Jadi kalau ada orang tayamum, jangan ente ngambil tanahnya dari bekas dia, dari mukanya diambil lalu dikemukain kita. Itu namanya musta'mal. Sama kayak air bekas wudu juga disebut musta'mal. Baru dan tidak musta'mal.
tidak bekas pakai. Tidak bekas pakai. Ya, jadi syaratnya tanah atau debu yang bisa mensucikan adalah murni tak bercampur apapun dan juga tidak bekas pakai. Dia ambil aja, biasanya di sela-sela situ banyak tanahnya. Karena dia bertebangan di sela-sela situ atau di atas gini. Di hordeng termasuk debu itulah. Jadi bukan tanah merah atau tanah yang di bawah itu ya. Walaupun kalau nanti di bawah juga sama, cuma kan lebih kotor ya. Di sela-sela situ atau biasanya di Quran. Di Quran biasanya kalau Quran jarang dibuka tuh. Di rumah Samsul jarang dibuka ya rumahnya. Nah ini kan apa sih, kan hikmahnya rukhsah, keringanan kan ringan banget itu tanah, ya kan, di mana-mana ada lagi, ganti air yang kadang tidak ada, apalagi di negara Timur Tengah kan. Saya di kuliah aja di Ahgab di Tarim tuh kan, teman saya orang Somalia, orang Afrika tuh kan sulit air kan, makanya mereka selalu kesel kalau kita orang Indonesia mandi buang-buang air kan. Kita di sini banyak air, buat mereka kita mandi biasa aja buat kita, karena kita biasa di sini banyak air, biasa aja. Tapi buat mereka itu buang-buang air, dengar jebar jebur sampai ngadu sama guru, sama Abuya Baharun. Abuya, ini bagaimana orang Indonesia? Dia nggak merhatiin perasaan kita apa bagaimana ya? Dia biasanya sulit air kan. Akhirnya kata Buya, beda adatnya, beda kebiasaannya. Di tempat mereka banyak air. Jadi itu maklumin aja, udah maklumin. Gitu. Sendiri kalau nggak mandi sih. Iya. Itu. Lalu yang ketiga, media atau sarana untuk bersuci adalah ad-dabig idza kana hirrifan. Ad-dabig tadi alat samak. Apa alat samak? Idza kana hirrif. Alat samak sekiranya alat samaknya itu, nanti banyak jenisnya alat samaknya. Alat samaknya itu hirrif, ketir ketika dicoba. Ketir rasanya ketika dicobain. Tadi seperti entah zat basah, entah zat asam ya. Kan zat asam, entah zat basah, entah zat asam lah pokoknya itu. Yang mana kegunaannya si alat samaknya itu yanza'u fadolatil jildi wa ufunatah. Dia mengangkat lebihan daging yang ada di kulit. Gitu. Kalau sekarang tadi ada bahan kimia yang bisa mengangkat itu, silahkan. Itu disebut juga alat samak atau dabig. Kimia-kimianya tuh apapun. Soalnya kalau pakai apa namanya, pisau doang, nggak bakalan semuanya ke ini. Pasti ada yang kulit yang bisa. Nah itu yang bersihkannya pakai itu yang punya zat mengangkat itu, entah zat asam, entah zat basah. Itu. Lalu wahajarul istinja'i, dan batu untuk beristinja itu bisa mensucikan idza kana tahiran, selama batunya itu suci. Jadi batunya suci, jangan ada najisnya juga batunya, atau bekas orang. Kan ada najisnya tuh. Bekas orang mentang-mentang apa namanya, kamar mandinya samping-sampingan. Kalau sabun sih boleh bagi-bagi ke anak pondok. Kalau batu itu jangan. Kalau yang bekas nggak boleh. Jadi harus suci. Pertama, batu itu harus suci. Qali'an, dan juga qali' itu apa? Kasar. Qali' itu sebenarnya ngangkat. Jadi mencabut. Mencabut apa? Mencabut maaf cakap ya, kotoran itu. Entah kencing, bekas kencing, entah bekas buang air besar. Kan ada kotorannya di maaf cakap lubang duburnya itu. Nah, itu sekiranya batu itu bisa mengangkat kotoran-kotoran itu, keangkat semua. Makanya qali' kasar. Kalau kasar kan bisa. Kalau batunya kasar bisa ngangkat, tapi kalau batunya batu cincin, licin, nggak bisa dia, malah belepetan, luber. Nah, jadi jangan coba-coba ya Bang lah ya. Batu cincin, kita dikumpulin batu cincinnya 3, pakai nggak bisa. Harus yang qali' kasar. Ya, batu kali umumnya ya. Batu kali, kenapa kan batu kali digunakan untuk apa tuh? Mantap banget itu. Kaki tuh. Iya, buat bersihin kaki. Nah, itu kenapa dibuat? Ya, koral juga bisa. Kenapa dibuat bersihin kaki? Karena dia ngangkat kotoran yang ada di kaki. Kalau kaki aja yang kotorannya itu ngendap sekali bisa, apalagi kotoran yang baru, yang fresh. Iya. Masih seger. Masih seger. Daki Itu. keangkat ya, Ustaz? Daki juga keangkat. Yang di kaki itu kan daki yang diangkat ya kan.
apalagi kotoran. Nah itu yang begitu yang bisa kasarnya. Bukan nggak mesti yang koral juga ya. Batu kali kan kasar juga, nggak licin. Terus ghairu muhtaram. Jadi satu harus suci, kedua kasar, bisa mengangkat kotoran tersebut, ketiga ghairu muhtaram, tidak dihormati batunya atau batu atau barangnya. Contoh, seandainya kata Al-Qur'an ditulis di atas batu tersebut diukir, maka nggak boleh gunakan apa? Untuk cebok. Atau benda-benda lain yang bukan batu yang dikiaskan kepada dia. Contohnya apa? Misalkan roti. Kalau kita di Yaman dulu makan rotinya roti kering tuh kan, di sini juga ada roti kering yang panjang. Itu kan kering tuh, kalau udah kering udah kayak pentungan satpam tuh. Ya kan? Kayak batu. Nah, jangan mentang-mentang keras dipotek bisa ngangkat, itu kan keras kasar juga. Yang tercebok pakai roti jangan. Kenapa? Karena roti muhtaram, dimuliakan. Orang buat makan, bukan buat situ. Jadi nggak boleh. Atau duit kan kasar juga dikit-dikit ya, kasar. Duit yang baru ya, yang baru. Kalau yang udah lecek mah udah licin tuh. Duit yang baru kan kasar juga tuh yang gini kan. Nah, itu jangan pakai untuk cebok juga. Kenapa? Karena itu dihormati, diagungkan lah ibaratnya. Nah, jadi syaratnya 3 itu suci, bisa mengangkat kotoran tersebut, kasar alias, dan juga tidak muhtaram, tidak dimuliakan. Contohnya apa selain batu? Batu yang kali biasa, contohnya ini tisu. Dia suci, baru semua kan? Ambil satu baru lagi, suci. Nah, kalau batu sama. Kalau batu dia harus nggak boleh bekas orang. Bekas kita sendiri. Kalau bekas kita sendiri asal sudah dibersihkan, hilang najisnya, lalu dikeringkan, jangan licin. Karena kalau licin nanti ngefek kepada ada syaratnya nanti waktu istinja dengan batu. Kita pernah di Al-Wusta itu kan kita bahas. Itu. Jadi kalau mau batu yang kita spesial ini, ada 3 batu di kamar mandi kita. Maka kalau udah pernah dipakai harus dicuci dulu, dikeringin dulu, jangan itu. Itu hanya untuk kesunahan saja ibaratnya kan. Nah, kenapa kok ribet banget kok harus dibersihin? Karena dulu nggak begitu. Dulu di Sahara ya ada batu ambil buang, batu ambil buang. Gitu. Banyak. Gitu. Airnya dikit, maka pas sekali, cocok sekali. Atau kita nanti kalau ke hutan, ya kan? Begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, contohnya ini tadi ya. Tisu dia suci karena ambil baru, dia kasar juga, bisa ngangkat, buktinya dipakai di mana-mana, angkat dia. Ya kan, kalau kita ada bekas kopi atau apa kita giniin, keangkat semuanya. Nah, tisu dan dia tidak dimuliakan, orang buat ingus, buat apa semuanya, tidak dimuliakan. Maka sah istinja pakai tisu. Istinja bukan menghilangkan najis. Istinja artinya cebok, dan cebok hukumnya wajib. Hanya itu saja. Najis tidak terangkat. Najisnya tak terangkat. Nanti habis istinja dengan batu, nggak pakai air lagi, batu doang cukup, atau pakai tisu. Keangkat ainnya, keangkat zatnya, tapi hukumnya tidak terangkat. Namanya najis hukmiyah. Ente hanya menggugurkan kewajiban istinja. Karena istinja wajib. Ada orang buang air kecil, buang air besar, nggak cebok, dosa dia. Kenapa? Karena tidak melakukan yang wajib. Gitu. Kalau misalkan kita ada di batu dulu gitu kan, maksudnya ngilangin najisnya gimana? Nanti nggak apa-apa belakangan. Dan dia nggak, kalau misalkan masih kering kan kita angkat, tinggal hukumnya doang. Dia tidak akan mepel kemana-mana. Kalau betul-betul kering, nggak akan kemana-mana. Jadi nanti kalau ada air kita basuh lagi. Gitu. Tinggal kalau udah hukmiyah, udah nggak ada zatnya, tinggal hukumnya aja yang ada, tinggal ngalirin doang. Seperti apa? Contohnya anak kecil ngompol, udah dibuka celananya lama-lama kering misalkan, itu tinggal sekali guyur aja jadi, nggak usah ngilangin zatnya lagi, orang zatnya udah nggak ada. Begitu bedanya. Jadi kalau ada misalkan contohnya orang sholat gendong orang yang istinjanya pakai batu, nggak pakai air, maka sholatnya jadi batal. Kenapa? Karena dia bawa najis, walaupun najisnya hukminya. Gitu. Ya, jadi ya makanya yang afdol itu batu plus air. Habis kalau ada tisu dulu, taruh di tempat sampah, baru pakai air, cebok lagi. Dan itu lebih enak. Kenapa? Karena kita nggak repot-repot ngocek apa segala macam kan. Ini kan boleh. Nggak kalau sibuk ngobek, kita pakai itu dulu, udah kering, udah enak. Lebih praktis. Kalau pakai daun
Daun pisang lagi. Lihat, yang penting kalau mau dikiaskan 3 syaratnya tadi. Suci, kasar, dan tidak diagungkan, tidak dimuliakan. Yang tidak terpenuhi dari daun adalah tidak kasar. Kalau ada daunnya yang kasar, bagus, boleh. Tapi sakit ente nanti, ya kan? Malu. Iya. Kalau daunnya kasar nanti bikin gatal-gatal. Maka cari batu aja. Kalau ada di hutan pasti banyak batu kan? Banyak batu. Tuan langsung lah masuk ke daun. Ada yang kasar daun ketapang. Waduh. Gacor tadi. Gatal. Mantap itu. Nyaplok sana nyaplok sini ntar. Itu ya. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tadi 4 sarana untuk bersuci, 4 media untuk bersuci. Air, tanah atau debu yang punya gubar yang bisa berhamburan. Yang ketiga dabik, alat samak seperti kotoran burung ataupun bahan kimia lain yang bisa ngangkat daging dari kulit. Lalu yang terakhir hajarul istinja, batu buat istinja. Dan semuanya ada syarat-syaratnya. Jadi perhatikan kalau menggunakan alat suci yang tadi. Itu. Terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ammal awani, adapun yang dimaksud dengan wadah, wal ijtihad dan juga ijtihad yang perlu ada nanti ketika tayamum. Alladzi, yang mana ijtihad itu artinya alladzi huwa badrul majhud fi tahsilil maqsud, yaitu ijtihad artinya adalah mengerahkan segala upaya untuk mencapai tujuan. Wamin wasailil wasail, dia adalah media dari media. Apa ini? Nanti contohnya ijtihad tuh dalam bersuci ya. Kalau ada 2 air, ada 2 air sama-sama suci airnya, tapi kita lupa satu ada yang mutanajis, terciprat najis. Ada yang terciprat najis. Tadinya kita tahu dua-duanya suci, tapi ada yang terciprat najis seperti misalkan kucing masuk jilat itu air. Kira-kira lidahnya kucing gimana? Kan dia makan apa aja. Yang najis-najis juga dimakan. Kan nggak aman dari itu kan. Tikus lah apa segala macam. Maka kalau lidahnya nyentuh air, kemungkinannya Kemungkinannya dia sucinya mutanajis, terciprat najis oleh mulutnya dia. Kemungkinannya besar, maka aglabudzon sudah. Nah, kita jadi ragu, nih yang mana yang dijilat dia? Yang ini apa yang ini? Nah, di sini digunakan ijtihad. Apa ijtihad? Takar-takar. Kita kira-kira dengan tanda-tandanya ini kayaknya dia keluar dari sini nih. Berarti yang ini yang najis. Kalau kita udah ijtihad tentukan, oh ini suci, ini najis. Hasil asal ijtihad kita. Ngira-ngira tadi dengan tanda-tandanya, maka kita gunakan ini untuk bersuci. Nanti itu ada babnya ijtihad dalam bersuci. Ini jelaskan sedikit begitu oleh beliau. Adapun wadah, tempat air, tempat tanah lain sebagainya, dan juga ijtihad, ini adalah media daripada media. Tadi kan media pertama, ada media untuk media. Nah, ini ijtihad.